Baik saudara-saudara, pada saat ini kita kembali dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang keempat dengan judul Harapan Perjanjian Lama. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah kami yang luar biasa dalam kehidupan kami. Pada sahabat ini, kebutuhan terbesar kami kuasa Roh Kudus. Biarlah boleh menjadi bagian kami boleh mempelajari firman Tuhan untuk memperkaya pengetahuan kami, karena kami yakin dan percaya dengan kuasa Roh Kudus boleh membantu kami, memahami kami untuk mempelajari lebih dalam dan lebih luas tentang pelajaran sekolah sahabat, tentang Alkitab. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, penulis pelajaran sekolah sahabat pekan ini dia mengambil ayat tema atau ayat hafalan yang ada dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata, karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudara-saudara, berbicara tentang harapan perjanjian lama. Dari pelajaran pertama sampai pekan lalu kita telah membahas banyak pelajaran Alkitab tentang kematian, tentang kebangkitan, bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Terlebih khusus dalam pekan yang lalu, pekan yang sudah lewat, kita telah membahas tentang kebakaan jiwa, yang mana orang yang mati, jiwanya itu kembali kepada tanah, ke tanah, rohnya atau nafasnya kembali kepada Tuhan. Tidak ada yang namanya dengan roh yang bergentayangan, tidak ada yang namanya roh yang melayang-layang di dunia ini. Pada saat ini, kalau dunia mengajarkan tentang keabadian jiwa atau kebakaan jiwa, roh melayang-layang atau tubuh langsung masuk ke surga, ada orang yang sudah mati yang bergentayangan, tetapi umat yang percaya akan mengungkapkan bahwa itu tidak benar. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ada orang yang mengungkapkan bahwa orang yang sudah mati langsung naik ke surga. Itulah sebabnya kadang-kadang ada orang yang memposting selamat ulang tahun bagi mereka yang sudah meninggal, semoga engkau yang dari surga mengawasi kami yang masih ada di dunia ini. Saya rasa itu kurang tepat dengan apa yang firman Tuhan sampaikan. Pada saat ini, orang yang benar, orang yang percaya tentang firman Tuhan, yang mempelajari tentang pekabaran firman Tuhan dengan benar, mereka akan mengungkapkan itu bahwa itu kurang tepat dengan firman Tuhan. Akan lebih percaya bahwa ada kebangkitan. Kalau dunia mengajarkan saat ini ada harapan setelah kematian, ada kebakaan jiwa. Kalau saat ini kita lebih percaya bahwa ada kebangkitan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus kita. Berbicara tentang kematian, di dalam pelajaran sekolah sahabat di sini menimbulkan pertanyaan. Pertanyaannya begini: bagaimana mungkin tubuh manusia yang sudah tidak ada lagi dikremasi menjadi abu dan dihancurkan dengan cara lain yang sudah tidak ada lagi lalu dihidupkan kembali? Bagaimanakah seseorang yang telah meninggal mungkin selama berabad-abad atau ribuan tahun dapat memulihkan kembali identitasnya? Pelajaran sekolah sahabat Alkitab menjawab. Saudara boleh baca itu dalam Yesaya 37 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Ini tidak ada di pelajaran sekolah sahabat, saya cuma menambahkan apa yang ada, apa yang Alkitab catat. Dalam Yesaya 37 ayat 1 sampai ayat 14. Di sini menjawab adalah kisah di mana timbul pertanyaan, apakah tulang-tulang yang sudah kering, konteksnya pada waktu bangsa Israel, boleh disambungkan dan boleh hidup kembali? Kisah dari Nabi Yeskiel. Allah menyuruh untuk bernubuat mengenai tulang-tulang itu, bahwa dengarlah firman Tuhan bahwa tulang-tulang ini akan tersambung, akan timbul urat dan daging pada akhirnya. Saudara boleh baca itu dalam ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-14. Adalah bukti bahwa tulang-tulang bergerak dengan sendirinya, akhirnya menjadi makhluk hidup. Saudara-saudara, ini menjawab pertanyaan yang tadi. Apakah manusia bisa hidup kembali? Dan bagaimana caranya bagi mereka yang sudah mati dengan keadaan yang sudah tidak
utuh. Selanjutnya, dalam pelajaran sekolah sahabat, dalam Alkitab, dalam Kejadian 1 dan 2, Mazmur 33 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-9 mengungkapkan bahwa Allah adalah pencipta dunia ini, semua dengan perintah, semua dengan firman. Ketika Allah berfirman, semua jadi dari hal yang tidak ada menjadi ada. Namanya adalah ex nihilo. Dari hal yang tidak mungkin, Allah buat itu menjadi hal yang mungkin. Jadi kesimpulan poin yang kita boleh ambil bahwa jangan khawatir tentang kapasitas Tuhan dalam membangkitkan orang yang sudah mati dan mengembalikan identitas sesungguhnya. Karena Allah yang mampu menciptakan dunia ini from nothing to something, Dia juga mampu membangkitkan dan mengembalikan identitas orang yang sudah mati. Selanjutnya, kira-kira poin apa yang kita boleh ambil di pendahuluan ini? Poin yang kita bisa ambil yaitu, jika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan, tidak meragukan Tuhan, maka kita akan diubahkan menjadi dari nothing to something. Dari orang yang biasa-biasa menjadi orang yang luar biasa. Dan kita akan berseru, aku akan melihat Tuhan walaupun kita sudah mati, seperti Ayub yang kita akan pelajari selanjutnya. Ada di dalam pelajaran sekolah sahabat ini, pada sepanjang pekan ini ada beberapa tokoh yang kita akan pelajari. Yang pertama kita akan pelajari dari Ayub. Berbicara tentang aku akan melihat Tuhan. Dalam Ayub pasalnya yang ke-19, ayatnya pasal 19 ayatnya yang ke-25 sampai 27, firman Tuhan berkata, "Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang akan sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu." Saudara-saudara, dalam pelajaran Alkitab, dalam kitab Ayub pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama, menyatakan bahwa Ayub ini didapati, Alkitab katakan, Allah mengatakan dia tidak bercacat, dia saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatannya, menjauhi kejahatan. Tetapi itu tidak menjamin bahwa dia tidak kena masalah. Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupannya, dan kayaknya ini tidak adil karena orang yang setia pada akhirnya kena masalah. Saudara-saudara, bukan berarti orang yang setia, rajin ke gereja dan lain sebagainya tidak ada masalah, tidak. Semua terjadi atas izin dari Tuhan. Nah, Ayub kena masalah, dan masalahnya yang kita boleh ambil yang pertama secara fisik, yaitu kalau kita boleh lihat dalam Ayub pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8, fisik dari Ayub, tubuh dari Ayub itu penuh dengan luka yang menyakitkan. Secara materi, ia kehilangan segala hartanya. Dalam Ayub 1 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. Secara emosional, teman-temannya menuduhnya sebagai orang yang berdosa dan tidak mau bertobat. Dalam Ayub 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Secara keluarga, ini yang paling miris. Ia kehilangan orang yang berharga, yaitu hamba-hambanya, anak-anaknya, bahkan istrinya pun menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhan dan menyumpahi Ayub bahwa matilah Ayub. Kita boleh lihat dalam Ayub pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9. Mari kita baca. "Masih bertekunlah engkau dalam kesalehanmu." Ini adalah ungkapan dari pertanyaan dari istri dari Ayub kepada Ayub. "Masih bertekunlah engkau dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah." Saudara-saudara, pelajaran sekolah sahabat di sini juga mengatakan bahwa Ayub menjadi pusat pergumulan kosmik. Ayub pernah menyesali kehidupannya, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan dan tidak pernah menyalahkan Tuhan. Kesetiaannya yang tanpa basa, yang tanpa syarat kepada Tuhan diungkapkan kalau kita lihat itu dalam Ayub pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata, "Meskipun dia membunuh aku." Nah, ini terjemahan dalam bahasa Inggris. "Meskipun dia membunuh aku, namun aku akan percaya kepadanya." Ini adalah ungkapan kesetiaan dari Ayub.
Bahkan pada waktu Ayub membayangkan hidupnya akan berakhir, dia tetap yakin bahwa kematian tidak akan memiliki akhir, kata Ayub. Penebusnya akan berdiri dan bersama Ayub sendiri akan melihat Tuhan dalam tubuhnya sendiri. Itu dalam Ayub pasalnya yang ke-19. Itu diberikan dan di sini dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 3 halamannya yang ke-549 memberikan komentar bahwa ini adalah gambaran yang tidak salah lagi tentang kebangkitan. Bahwa suatu saat nanti, kalaupun Tuhan mengizinkan kita beristirahat dalam kematian, orang yang percaya kepadanya, setia kepada Tuhan, akan melihat Tuhan dan akan bangkit dengan penuh kejayaan dari kekuatan kubur. Berbicara tentang kekuatan kubur, ada istilah begini, ada peribahasa begini. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Nama bahwa dia pernah berbuat baik, berbuat tidak baik, kedudukannya hanya tinggal nama. Inilah peribahasa yang kita kenal. Fokus dalam pelajaran Sekolah Sahabat dalam Mazmur pasalnya yang ke-49 berbicara mengenai kebahagiaan yang sia-sia, yang digunakan di sini dipakai bahasa bodoh karena orang-orang percaya kepada hartanya dan memegahkan diri sendiri, menganggap mungkin semua hartanya akan dibawa ke dalam kuburan, hidup untuk diri sendiri. Kita manusia, saudara boleh baca itu dalam Mazmur 49. Manusia di sini digambarkan seperti domba yang meluncur ke dalam orang mati, ke dalam dunia orang mati. Artinya domba di sini artinya tidak berdaya sama sekali. Tidak ada perlawanan ketika sudah berada di dalam kematian. Perawakan hancur, tubuh dan jiwa kita berada di dalam kubur, dan dalam pelajaran ini ada persamaan. Kita boleh lihat dalam pelajaran Sekolah Sahabat ini ada persamaan antara orang bodoh dan orang bijak, yaitu pelajaran Sekolah Sahabat katakan. Persamaannya adalah ketika meninggal, sama-sama meninggalkan harta mereka untuk orang lain atau memberikan warisan. Tapi perbedaannya adalah di sisi orang bodoh yang binasa, meskipun berusaha menemukan kepastian dalam kepemilikan dan pencapaian sendiri yang sementara. Sebaliknya, orang bijaksana melihat dia balik kisah manusia dan penjara kubur, pahala mulia yang telah disediakan Allah untuknya. Saudara-saudara, orang yang bodoh atau tidak percaya kepada Allah akan dibangkitkan dan menerima kematian kekal. Tetapi orang yang bijaksana dan percaya kepada Tuhan, Alkitab katakan, akan bangkit dan menerima pahala yang besar, bersukacita bersama dengan Tuhan. Dan hal ini menguatkan apa yang disampaikan Alkitab dalam Mazmur 49 ayatnya yang ke-16. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku dari samudra raya bumi. Saudara-saudara, berbicara tentang dari samudra raya bumi, fokus kita dalam pelajaran saat ini dalam Mazmur 71. Ada beberapa ayat yang akan kita pelajari bahwa pemazmur mencari keamanan dan harapan dari Tuhan. Di sini dia mencari keamanan, harapan dari Tuhan, karena pada waktu itu pelajaran Sekolah Sahabat katakan, semedia pemazmur sementara dikelilingi oleh musuh dan penuduh palsu yang mengatakan bahwa Tuhan telah meninggalkannya. Dalam Mazmur 10 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Itulah sebabnya kalau kita lihat perikop dari Mazmur 71 ini berbicara tentang doa minta perlindungan di masa tua. Dalam Mazmur 49 yang tadi kita sudah pelajari bahwa kita telah melihat orang bodoh atau tidak percaya kepada Tuhan mendapatkan kebangkitan, tetapi kematian juga menjadi bagian mereka. Tetapi orang yang bijak, orang yang percaya kepada Tuhan mengalami kebangkitan dan hidup bahagia bersama Tuhan. Maka kalau kita lihat dalam pelajaran Sekolah Sahabat dalam Alkitab, dalam Mazmur 71 juga lebih khusus dalam ayatnya yang ke-20, diawali dari
Tuhanlah yang mengizinkan sesuatu baik buruk atau tidak buruk dalam kehidupan kita, dan Tuhanlah yang akan membangkitkan kita dari samudra raya, dari dunia ini, dan memperoleh hidup yang kekal di masa depan. Saudara-saudara, pelajaran sekolah sahabat di sini mengatakan, saudara boleh baca, ungkapan dari samudra raya bumi dapat dipahami secara harfiah sebagai kiasan tentang kebangkitan fisik pemazmur di masa depan. Tetapi konteksnya mendukung deskripsi metaforis tentang kondisi depresi berat pemazmur seolah-olah bumi menelannya. Jadi, kita dapat mengatakan bahwa ini terutama merupakan ucapan kiasan, tetapi juga mengisyaratkan kebangkitan fisik di masa depan. Kita ini diberikan didukung juga oleh Andrews Study Bible tentang Mazmur 71 ayatnya yang ke-20. Selanjutnya, berbicara tentang mati akan hidup dalam pelajaran hari Rabu. Dalam Yesaya 26 ayatnya yang ke-14, mereka sudah mati, tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya Engkau telah menghukum dan memusnahkan mereka, dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Saudara-saudara, kalau kita lihat secara keseluruhan ini, konteksnya untuk kepada mereka yang kena hukuman. Nasib mereka tidak akan memiliki kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Dalam Yesaya 26 ayatnya yang ke-19, ya Tuhan, ini yang menarik. Orang-orangmu yang mati akan hidup pula, kata orang-orangmu garis bawahi. Akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Saudara-saudara, dalam ayatnya yang ke-19, kata orang-orangmu artinya milik dari Tuhan. Tuhan punya. Mereka yang mati dan bangkit yang percaya kepada Tuhan. Dan kita boleh lihat itu konteksnya juga kita pelajari dalam Yohanes 5 ayatnya yang ke-29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi ada dua tipe kebangkitan. Bangkit menerima kehidupan yang kekal kalau setia-setia di hadapan Tuhan. Yang kedua, kalau hidup tidak berkenan, bangkit tetapi akan menerima hukuman. Kitab Yesaya memberikan dua hal yang berbeda, yaitu yang pertama, mereka yang mati tidak percaya kepada Tuhan, melakukan kejahatan di mata Tuhan, akan mati, tidak akan hidup lagi. Artinya sama seperti tadi, kita bandingkan dengan ayat tadi, akan mati, bangkit, tapi akan menerima hukuman, tidak menerima kehidupan kekal. Kedua adalah mereka yang menjadi orang-orangmu atau milik dari Tuhan, yang mati dan bangkit di dalam nama Tuhan, akan menerima kehidupan yang kekal, yang telah tidur di dalam debu tanah. Selanjutnya berbicara tentang yang telah tidur di dalam debu tanah. Saudara-saudara, sekolah sahabat menyinggung tentang kebangkitan yang ada dalam perjanjian baru. Dalam Yohanes 11 ayatnya yang ke-24 dan ayatnya yang ke-25, ini berbicara tentang Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saudara-saudara, seperti apa yang saya sudah sampaikan tadi, ini adalah konteks pada waktu Lazarus sudah mati dan dibangkitkan oleh Yesus walaupun dia sudah mati beberapa hari. Marta mengatakan bahwa dia percaya akan bangkit, Lazarus akan bangkit bersama orang lain pada akhir zaman, yaitu bukan sekarang, tetapi pada waktu sangkakala berbunyi. Pada waktu sangkakala berbunyi, waktu Yesus datang pada kali yang kedua, semua yang telah tidur di dalam debu tanah akan dibangkitkan
yang percaya kepada Tuhan menerima upah yang besar, yaitu kehidupan kekal di surga. Pelajaran sekolah sahabat di sini dikatakan, Ellen White berkomentar dan juga Seventh Day Adventist Bible Commentary jilid 4 halaman 1 dan 143, pemberi kehidupan akan memanggil miliknya yang telah dibeli dalam kebangkitan pertama, dan sampai saat kemenangan itu, ketika sangkakala terakhir akan dibunyikan dan pasukan besar akan maju menuju kemenangan abadi, setiap orang suci yang tertidur akan disimpan dalam keselamatan dan akan dijaga sebagai permata yang berharga yang dikenal oleh Tuhan dengan nama mereka. Dengan kuasa juru selamat yang berdiam di dalam mereka saat hidup, dan karena mereka mengambil bagian dalam sifat ilahi, mereka dibangkitkan dari kematian. Selanjutnya dalam pelajaran sekolah sahabat di sini juga menyinggung tentang kitab Daniel 12. Dalam kitab Daniel 12, dan banyak dari antara mereka yang telah tidur di dalam debu tanah. Kalau tidak salah ini Daniel 12 ayat 4 kalau tidak salah. Dan banyak dari antara orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Kesimpulan, pada akhirnya yang penting untuk dipahami adalah bahwa apapun situasi kita, Tuhan ada di sana. Tuhan, Dia peduli akan kehidupan saya dan saudara. Dan pada akhirnya harapan kita tidak ditemukan di kehidupan ini, tetapi di kehidupan yang akan datang, kehidupan kekal yang kita miliki di dalam Yesus setelah kita dibangkitkan pada kedatangannya. Kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa Tuhan kami, terima kasih kami boleh mempelajari pelajaran sekolah sahabat. Biarlah kuasa Roh Kudus boleh menjadi bagian kami boleh mempelajari dengan baik. Ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dan kalaupun masih ada yang kurang-kurang dalam pelajaran sekolah sahabat, tuntunan kuasa Roh Kudus boleh terus menjadi bagian kami. Kami tetap mempelajari pelajaran sekolah sahabat Alkitab. Ini boleh merubah pandangan kami semua, merubah untuk selalu belajar firman Tuhan dan selalu merubah tingkah laku kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati hamba, berkati pemirsa, dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara, jika rangkuman video pelajaran sekolah sahabat ini memberkati saudara-saudara, jika berkenan, saudara boleh like, komen, boleh subscribe, boleh bagikan ini kepada sahabat-sahabat supaya ini boleh menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus sayang torang. Haleluya. Tumingkas.